selamat berjumpa. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saya hanya membaca 2 ayat firman Tuhan ini, yaitu ayat 15 dan 16. Firman Tuhan demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Amin atas firman Tuhan. Dan kita akan belajar firman Tuhan ini di bawah satu pokok renungan, yaitu spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Spiritualitas mencakup roh, jiwa, dan semangat. Spiritualitas Kristen adalah suatu sikap hidup yang digerakkan oleh kekuatan roh Allah. Spiritualitas menurut Alkitab adalah suatu relasi yang akrab antara Tuhan dan umatnya yang dinyatakan dalam bentuk penyembahan melalui pujian, doa, dan kedisiplinan membaca Alkitab. Jadi, spiritualitas wanita Kristen yang sejati adalah harus memiliki semangat yang digerakkan oleh kekuatan roh Allah untuk membina hubungan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Naomi, yang memiliki keteguhan iman di tengah-tengah pergumulan hidup yang begitu berat. Kisah Naomi bermula dari bencana kelaparan yang terjadi di Israel pada masa pemerintahan hakim-hakim. Naomi bersama suaminya, yaitu Elimelek, dan kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion, memutuskan untuk pindah ke daerah Moab dengan harapan bahwa di Moab mereka akan hidup jauh lebih baik. Tidak akan ada lagi kelaparan, tidak akan menderita lagi. Tetapi apa yang terjadi? Kenyataan berkata lain. Di Moab, suaminya meninggal, dan tentu secara manusia itu mendatangkan duka cita bagi Naomi. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian kedua putranya juga meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Ibu-ibu, peristiwa ini membuat Naomi merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Ini merupakan pengalaman hidup yang sangat menyedihkan. Mungkin ibu-ibu pernah atau sering mendengar pepatah yang mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, yang menggambarkan tentang kemalangan yang datang secara bertubi-tubi. Seperti itulah yang dialami oleh Naomi. Ia sungguh-sungguh merasakan penderitaan. Harapan Naomi ketika pindah di Moab agar mereka hidup jauh lebih baik. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak seperti
yang diharapkan. Justru di Moab hidupnya semakin susah, semakin sulit. Namun ibu-ibu, dalam menghadapi kenyataan yang pahit itu, ada hal yang menarik yang dimiliki oleh Naomi, yang dapat diteladani, yang dapat menginspirasi hidup kita. Hal apakah yang dimiliki oleh Naomi yang bisa menginspirasi hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai wanita yang percaya kepada Yesus Kristus? Mari kita melihat bagian yang pertama, yaitu memiliki kesetiaan kepada Allah. Sejak dari Israel, Naomi memiliki iman. Naomi memiliki iman kepada Allah Israel. Dan ketika masuk di daerah Moab, orang-orang Moab bukan menyembah kepada Allah Israel, tetapi orang-orang Moab menyembah kepada Kamos, menyembah kepada dewa Kamos, kepada berhala. Dan ketika Naomi ada di Moab, ia tetap setia kepada Allah. Naomi tetap setia kepada Allah Israel. Ia tidak ikut-ikutan menyembah kepada dewa orang Moab, tidak menyembah kepada dewa Kamos, tidak menyembah kepada berhala. Ia selalu mempertahankan imannya kepada Israel. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah pergumulan hidup yang begitu berat, dia tetap setia kepada Allah. Naomi ini sungguh menjadi teladan dalam keteguhan iman. Ibu-ibu, apa yang dialami oleh Naomi mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kenyataan di hari-hari hidup kita tidak seindah atau tidak sesuai yang kita harapkan. Banyak pergumulan, banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tetapi mari kita tetap setia kepada Allah, tetap setia kepada Yesus. Mari kita seperti Naomi, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan teguh di dalam Tuhan. Keteladanan hidup Naomi yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Bagian yang kedua yaitu memiliki kesetiaan untuk bersaksi. Setelah Naomi mendapat menantu orang Moab yang notabene tidak seiman dengan Naomi, maka Naomi menyaksikan kepada menantunya tentang Allah yang disembahnya. Naomi menyaksikan tentang Allah Israel. Naomi berani menyampaikan bahwa Allah yang disembah Naomi beda dengan dewa yang disembah oleh Orpa dan Rut. Naomi terus menyaksikan, terus memperkenalkan Allah Israel kepada menantunya. Dan melalui kesaksian itu membuat Rut percaya kepada Allah Israel. Alkitab tidak mencatat seperti apa spiritualitas Rut, tetapi dari kata-katanya yang diucapkan sungguh luar biasa, bahwa Allahmu adalah Allahku. Rut telah berkomitmen untuk meneguhkan hatinya percaya kepada Allah. Ibu-ibu, inilah spiritualitas yang dimiliki oleh Naomi. Sekalipun
pergumulannya begitu berat, sekalipun di dalam kehidupannya mengalami kesulitan-kesulitan, tapi ia tetap menyaksikan kepada orang lain tentang Allah yang dipercayai. Ibu-ibu, kiranya kita juga memiliki semangat untuk bersaksi, menyaksikan tentang Yesus yang kita sembah, bahwa Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Walaupun mungkin banyak kesulitan yang kita alami, mungkin di dalam kehidupan kita mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat, tetapi teruslah bersaksi, dan melalui kesaksian kita orang dibawa kepada Yesus. Melalui firman Tuhan yang kita dengar ini, mari kita seperti Naomi. Bagaimana ia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ia tidak meninggalkan Allahnya walaupun banyak penderitaan yang dialami. Bagaimana ia terus menyaksikan tentang Allah walaupun sulit hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita.